kita tidak pernah menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Maka kita harus introspeksi diri. Surga mana, ya? Surga mana yang kita dambakan? Surga bagian mana yang kita ingin masuki? Sedangkan Al-Quran sebagai pedoman hidup saja tidak pernah kita baca, ya enggak? Baru baca sedikit sudah ngantuk, ya enggak? Baru baca satu halaman sudah lesu, sudah jenuh. Tapi scroll TikTok, apalagi baca chat WhatsApp, ya enggak? Chatan sama orang lain itu bisa berjam-jam. Tapi ketika disuruh membaca Al-Quran, ya barangkali hanya beberapa ayat saja kita sudah lesu, sudah lelah, sudah ngantuk, ya. Tapi ketika kita ngantuk terus kita ambil HP, tiba-tiba mata kita tidak ngantuk lagi. Ada apa dengan diri kita, teman-teman? Ya enggak? Ada apa dengan diri kita? Apa yang salah dari diri kita sampai kita enggak mau baca Al-Quran? Padahal Al-Quran itu apa? Petunjuk bagi umat manusia. Mau masuk surga baca Al-Quran. Lagi banyak musibah baca Al-Quran. Al-Quran itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita tenang. Lagi banyak cobaan baca Al-Quran. Ya, sholat, baca Quran, zikir. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Ya, kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Jadi Al-Quran itu, teman-teman, tidak boleh diacuhkan, ya, nggak boleh dicuekin, nggak boleh ditinggalin. Jangan sampai Al-Quran itu nggak dibaca sama sekali. Ya minimal kalau memang kita pemalas, ya, kalau memang kita tidak merasa penting dengan Al-Quran, sehari itu kita baca satu ayat. Tapi begitu pelitnya kita kalau sehari cuma dapat satu ayat, ya. Surga yang mana yang kita harapkan kalau sehari cuma baca satu ayat? Surat An-Nas tidak hafal, ya enggak? Surat Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas enggak hafal, ya. Sejujurnya saya sering berkelana, berkeliling kota, teman-teman, ya. Setiap saya temui anak-anak muda seumuran saya, baik yang masih kecil, yang sering main game, ya, ada yang main game Free Fire, ada yang main game gitu kan. Mereka saya tanya, hafal enggak Al-Fatihah? Iya, ada emang adabnya dimatiin mikrofon. Ya, mikrofonnya dimatiin, teman-teman, ya. Ya. Jadi mereka saya tanya, teman-teman, kira-kira hafal enggak kamu Al-Fatihah? Hafal. Ketika saya tes, ya, mereka banyak yang apa ya, kalau kaset itu, ya, macet-macet gitu, ya. Kalau kita nonton TikTok tiba-tiba nge-lag gitu. Mereka kebanyakan seperti itu. Itu baru disuruh baca Al-Fatihah. Belum disuruh apa? Mengartikan daripada setiap ayat yang ada pada Al-Fatihah. Mungkin teman-teman yang di sini hafal Al-Fatihah tapi nggak tahu artinya. Ya, mungkin ada sebagian dari kita di sini hafal Al-Fatihah tapi nggak tahu artinya. Gitu kan? Nah, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, teman-teman, ada beberapa bentuk, teman-teman, orang yang meninggalkan Al-Quran. Ya, di antaranya adalah orang yang tidak mengimani Al-Quran. Mereka nggak mau nyimak Al-Quran, nggak mau baca Al-Quran, ya, nggak mau mentadabburi Al-Quran, nggak mau memahami Al-Quran, nggak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai obat penawar untuk hatinya. Ya, kalau dia lagi sedih, ya, dia lebih memilih dengerin musik. Lagi dapat musibah, lebih sedang dengerin musik. Lagi putus cinta, lebih sering dengerin musik yang sedih-sedih. Padahal Al-Quran adalah obat penawar bagi hati kita yang galau, yang sedih, yang sakit, teman-teman sekalian. Ya, kita nggak mau ngamalin Al-Quran, nggak mau jadiin Al-Quran sebagai penyelesai masalah, nggak mau berhukum dengan Al-Quran. Ya, bukankah seperti itu, teman-teman? Kita semua sekarang umat akhir zaman, anak-anak muda akhir zaman, banyak yang meninggalkan Al-Quran, teman-teman, ya. Nah, maka jadi itu, teman-teman, ya, ayolah kita sebagai anak-anak muda di akhir zaman mulai membaca Al-Quran. Minimal sehari itu kita harus bisa satu halaman, ya. Satu ayat boleh, tapi alangkah pelitnya kita, ya, alangkah tidak pedulinya kita dengan Al-Quran kalau sehari cuma satu ayat, ya. Maka banyak anak-anak muda sekarang nggak bisa ngaji, ya, nggak bisa sholat. Kenapa? Ya karena mereka lebih asik main HP daripada baca Al-Quran, teman-teman sekalian, ya.
Di dalam tafsir Muyassar, Rasul itu pernah ngadu, ya, ngadu apa? Ngadu tentang sikap kaumnya, teman-teman. Ya, apa kata Rasulullah? Ya Rabbi, sesungguhnya kaumku ini sudah meninggalkan Al-Quran, sudah menjauhi Al-Quran, terus menerus berpaling dari Al-Quran. Itu siapa yang buka mikrofon? Tolong dimatikan. Ya, al-adabu fawqal ilm. Ilmu itu, Tolong ya, jaga adabnya. itu lebih penting daripada. Tolong saling menghargai. Ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Ya, jadi banyak umat Nabi Muhammad ini apa? Meninggalkan dan tidak mengamalkan Al-Quran, apalagi menyampaikan Al-Quran. Nah, ini adalah peringatan keras, teman-teman. Peringatan keras bagi kita umat Nabi Muhammad. Ya, yang Kak Tasya itu tolong dimatikan saja, jangan on cam, dan juga matikan mikrofonnya ya, agar tidak mengganggu yang lain. Kita harus, kalau menuntut ilmu itu harus apa ya namanya, harus ngerti adab-adabnya, teman-teman ya. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Ad-Dahhak rahimahullah itu pernah ngomong gini, teman-teman. Jadi akan ada zaman di mana manusia itu dia menyimpan Al-Quran sehingga laba-laba itu bikin sarang di atasnya. Mereka tidak mau mengambil manfaat daripadanya. Maka sekarang teman-teman boleh dicek, ya, boleh dicek di lemari kalian, ya, boleh dicek di lemari kalian. Al-Qur'annya itu ada berdebu atau tidak, ya. Al-Qur'annya itu berdebu atau tidak. Kalau berdebu, maka silakan dilap, lalu dibuka dan dibaca, teman-teman sekalian, ya. Silakan dibaca. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Qur'an sama sekali, ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan keterangan yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman ya, ada beberapa contoh, ada 8 contoh ya, bahkan lebih. Bacain dong. Ciri-ciri yang meninggalkan Al-Quran, ya. Yang pertama, mereka tidak mau mengimani Al-Quran. Dia tidak beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka tidak mau menyimak atau memperhatikan Al-Quran. Nah, yang ketiga, ini yang paling banyak, ya. Mereka tidak mau membaca Al-Quran, teman-teman sekalian. Ya. Mereka tidak mau membaca Al-Quran, dan ini banyak sekali terjadi di antara kita. Betapa banyak di antara kita yang tidak membaca Al-Quran. Ya, teman-teman bisa sadar diri, teman-teman bisa introspeksi diri sendiri, ya. Kalau hari ini mungkin ada sebagian dari kita yang tidak membaca Al-Quran, ya. Lalu selanjutnya apa? Yang keempat, mereka tidak mempelajari. Ya, apa sih ini? Ya. Oke, baik. Nah, santai aja teman-teman ya, tidak boleh kalau ada yang mengganggu kajian tuh kita nggak boleh emosi ya, santai aja. Kita hadapi dengan ketenangan. Nah, jadi yang keempat, mereka tidak mau mempelajari dan mentadaburinya. Bayangin, baca Al-Quran aja nggak mau, apalagi mempelajari Al-Quran, teman-teman. Apalagi yang kelima, tidak mau mengamalkannya. Ya nggak? Udahlah baca nggak mau, apalagi mempelajari, apalagi mentadaburi, ya, apalagi mengamalkan. Ya, tambah nggak mau dia. Orang baca aja nggak mau gitu kan, ya. Yang keenam, mereka tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pemutus masalah yang terjadi. Padahal teman-teman, ya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali solusi-solusi menyelesaikan permasalahan. Ya nggak? Banyak sekali di ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kalau kamu kena musibah, kalau kamu ada masalah, selesaikannya begini. Allah selalu menyuruh kita sabar. Habis sabar, Allah menyuruh kita sholat. Barulah kita tenang, banyak zikir, baru bisa menyelesaikan masalah. Terkadang orang tergesa-gesa, ya, untuk menyelesaikan masalah. Padahal menyelesaikan masalah itu gampang banget kalau kita yakin sama
sama Allah dan juga sering-sering membaca Al-Quran, teman-teman. Yang ketujuh, mereka tidak mau berhukum dengan Al-Quran. Di Al-Quran itu kan banyak sekali hukum-hukum, tapi banyak orang sekarang tidak mau berhukum dengan Al-Quran. Walaupun sudah tahu hukumnya, mereka tidak mau mendengarkan bahkan menghayati daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Orang Yahudi, teman-teman, orang Nasrani, mereka itu paham, mereka itu tahu bahwa Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah pedoman hidup yang paling benar. Tapi kok kenapa mereka tidak beriman? Ya, karena mereka malu, karena mereka membangkang, teman-teman. Orang Yahudi itu tahu. Bahkan sekarang banyak sekali orang Kristen itu mereka hafal Al-Quran, tapi mereka bukan Islam, tapi mereka hafal Al-Quran. Kenapa mereka hafal Al-Quran? Ya untuk menjatuhkan, untuk merusak daripada citra harga diri umat Islam. Gitu kan? Lalu yang kedelapan apa? Menjauhi Al-Quran dan berpaling dari Al-Quran. Maka banyak sekarang orang lebih milih dengerin son yang viral di TikTok gitu kan, daripada mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang saya tanya kepada teman-teman sekalian, hari ini udah dengar murotal belum? Pasti ada yang belum, walaupun sebagian ada yang sudah. Teman-teman, setiap pagi, bahkan saat saya tidur, itu saya selalu menyetel daripada lantunan ayat suci Al-Quran dari YouTube. Agar apa? Itu bisa menjadikan kita sambil murojaah, minimal dari juz 30 dulu. Kalau di sini teman-teman ada yang tidak hafal juz 30, maka silakan kalian introspeksi diri. Anak kecil saja bisa hafal juz 30, kenapa saya tidak? Surga yang mana yang kita dambakan? Juz 30 aja kita tidak hafal. Ya, mentok cuman di Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Hanya 3 itu yang kita hafal. Sholat pun kita gunakan itu terus. Apa kita gak malu? Gak malu kita sama Allah, gak malu kita sama anak-anak yang usianya di bawah kita, tapi hafalannya sudah banyak, ngajinya sudah bagus. Sedangkan kita masih sibuk sama permasalahan kita sendiri, masih sibuk dengan dunia sendiri. Palestina sudah dibombardir, ya enggak? Israel sudah menghancurkan Palestina, berperang. Negara-negara di Eropa, negara-negara di Timur Tengah sudah berperang. Sedangkan kita di sini masih asik-asik dengan dunia. Kita tidak memikirkan akhirat. Sholat jarang, ya enggak? Ngaji enggak bisa, ya. Al-Quran berdebu, bahkan enggak punya Al-Quran di rumahnya. Tiap hari main HP terus, ya enggak? Jadi siapa yang rugi? Daripada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, teman. Padahal Al-Quran itu kan pedoman hidup kita, ya enggak? Al-Quran itu yang bikin petunjuk, kebahagiaan, yang bikin kita unggul di atas umat yang lain. Umat Islam itu paling atas, teman-teman, derajatnya paling tinggi daripada umat-umat yang lain. Itu gara-gara apa? Gara-gara Al-Quran. Banyak sekali mukjizat Al-Quran itu yang sudah terjadi, ya. Teman-teman pernah bayangin nggak? Ada api di dalam air, ya, itu ada diceritakan di dalam Al-Quran. Ada sungai di dalam laut, ya. Kita tahu laut itu airnya asin, tapi di dalam laut itu ada sungai dan airnya tawar. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi semua yang terjadi di dunia ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian. Itu benar adanya dan benar terjadi, ya. Tapi kenapa kok kita ninggalin Al-Quran? Ya, Al-Quran itulah yang bikin kita mulia. Jadi ketika kita pulang bukan pulang ke rumah, ya, kita pulang menghadap Allah, kita bisa membawa banyak pahala. Maka di grup kita adain kegiatan tadarus Al-Quran. Kenapa? Karena saya ingin teman-teman sekalian tuh ngaji. Jangan cuma tiap hari ikut kajian tapi gak ada dapat manfaat sama sekali, ya. Tiap hari ikut kajian, udahlah gak catet gitu kan. Setiap ikut kajian gak ditulis apa isi materinya, ya. Sudahlah tidak bertanya, tidak dapat manfaat. Padahal ilmu itu adalah yang dicatat, ya. Ilmu sayyidun. Ilmu itu seperti binatang buruan, teman-teman, ya. Kita itu pemburu ilmu. Jadi
Dan ilmu itu binatang buruan, ya. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu. Kitab, pena itu adalah pengikatnya, talinya gitu. Jadi kalau binatang tadi nggak kita ikat kuat-kuat, dia akan lepas, dia lari kabur. Tapi kalau kita ikat pakai tali yang kuat, kita catat ilmu-ilmunya tadi, maka kalau kita lupa, kita bisa buka catatan kita, ingat. Tapi ketika kita nggak tulis ilmu yang kita dengerin, setiap kajian yang kita ikutin, ketika kita lupa, kita nggak punya catatan, maka kita akan bingung. Kita cuma bilang apa? Ah, kayaknya saya sudah pernah dengerin nih, tapi apa ya? Tapi kalau ada catatannya, kita bisa buka lagi. Ya, gitu teman-teman. Jadi siapkan buku khusus kajian. Ya, poin-poin penting di dalam kajian itu harus didapatkan. Jangan sampai ikut kajian rutin, rajin, tapi nggak dapat apa-apa. Ya, udahlah nggak ngaji, ikut kajian terus tapi nggak dapat manfaatnya. Maka di grup saya itu saya adain kajian, adain tadarus Al-Quran. Yang ngaji siapa? Ya kita, walaupun satu orang satu halaman bergiliran. Kenapa? Karena saya pengen kita semua ngaji. Jangan sibuk kajian tapi kita nggak ngaji, percuma. Ngaji ikut kajian tapi nggak baca Al-Quran, percuma. Ya. Kalau kita lihat kaum salaf, ya, kaum zaman dahulu, ya, kayak mana sikap mereka sama Al-Quran, ya, maka kita akan tahu perbedaannya itu sangat-sangat jauh sama kita, teman-teman. Ya, di dalam Syu'abul Iman, ya, karangan Imam Baihaqi, itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, teman-teman, ketika dia meninggal dunia, ya, itu dalam keadaan mushafnya sobek, mushafnya itu koyak. Kok bisa mushafnya koyak dan sobek? Itu karena banyaknya dibuka, teman. Jadi Al-Quran itu kalau sering dibuka, terkadang pas dibuka itu nggak sengaja, gret gitu kan, sobek ya, karena nggak sengaja. Kalau sering dibuka, Al-Quran itu semakin sering dibuka, dia semakin lusuh. Ya. Lusuhnya itu karena dibuka, bukan karena nggak pernah dibuka. Ya, ada orang punya Al-Quran, Al-Qurannya sobek-sobek, tapi bukan karena sering dibuka, tapi karena digerogoti sama tikus. Al-Qurannya lusuh bukan karena sering dibuka, tapi karena banyak debu, teman-teman. Itu perbedaan. Bahkan di dalam sejarah itu Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia matinya, teman-teman, meninggalnya dibunuh itu saat dia sedang baca Quran. Ya, sampai darahnya itu netes pada ayat yang berbunyi fasayakfikahumullah. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah 137 kalau nggak salah. Ya. Saudaranya Imam Malik, ya, Imam Malik bin Anas itu pernah ditanya, apa kesibukan Malik bin Anas di rumah? Saudaranya bilang, memperhatikan mushaf Al-Quran dan membaca isinya. Ya. Lalu apa lagi? Abu Bakar bin Iyas ketika dia meninggal dunia, ya, saudarinya menangis. Ya. Lalu Abu Bakar bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Setelah menghadapkan di pojok sana 18.000 kali hadap. Sekarang kita cek di akhir zaman ini ada enggak orang yang menghatamkan Al-Quran sampai 18.000. Itu perbedaannya sangat jauh akhir zaman dengan umat-umat salaf, umat-umat terdahulu. Ya, ada Sabit Al-Badani, ya, dia tidak pernah meninggalkan satu tiang pun di masjid Jami itu, melainkan dia sudah menghatamkan Al-Quran. Dan dia nangis juga di situ. Jadi setiap ada tiang di masjid, misal di masjid itu ada 4 tiang, teman-teman, ya. Setiap tiang itu dia pernah duduk di situ dan dia hatam Al-Quran di setiap satu tiang tersebut. Ya. Atau yang sering kita dengar nih namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Saat dia di penjara, teman-teman, ya, itu kurang lebih 2 tahun, itu dia sudah hatamin Al-Quran sebanyak 80 kali. Bayangin, 2 tahun dia hatam 80 kali. Sekarang kita dalam 1 tahun atau 2 tahun kira-kira hatam nggak? Jangan-jangan nggak pernah hatam Al-Quran, ya nggak? Setiap Ramadan pun kita nggak hatam Quran. Na'udzubillahi min zalik, teman-teman. Ya. Na'udzubillahi min zalik. Maka mulai hari ini, teman-teman, ya, setelah kalian dengerin, ikuti kajian ini, ambil manfaatnya. Jangan sampai kalian nggak lagi baca Al-Quran, minimal sehari 1 halaman. Ya. Innal muttaqina fi jannatin wa nahrin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di taman-taman dan di sungai. Ya.
maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang maha kuasa. Ini ayat terakhir yang dibaca sama Ibnu Taimiyah. Setelah itu dia meninggal dunia. Ya. Semoga Allah merahmati beliau. Ya. Itu. Jadi banyak sekali teman-teman. Ya, umat-umat salaf, umat-umat zaman dulu. Ya, mereka membaca Al-Quran itu bukan 1-2 kali. Ya, bukan 1-2 kali, banyak banget. Bukan 1-2 kali, tapi banyak, berkali-kali, bahkan sampai puluhan ribu. Ya, jadi kita harus paham ini. Harus paham bahwa kita sebagai umat akhir zaman sudah seharusnya, sudah selayaknya kita mulai apa? Mulai hijrah, mulai berbuat yang bermanfaat, mulai merubah diri kita, menjaga keistiqomahan kita, menjaga iman kita, ya, karena iman kita di akhir zaman ini memang diuji. Apalagi kita anak-anak muda ini teman-teman, mau hijrah itu sulitnya bukan main, ya. Mau jadi baik itu sulitnya bukan main, ya. Kita sudah baik masih dicap jahat sama orang, kita sudah jadi baik tapi masih dijelekin sama orang. Ketika sudah dicaci maki, sudah dijelekin sama orang, mental kita jatuh dan kita mulai tersesat lagi. Ya. Al-Quran itu punya keutamaan teman-teman. Ya, Rasulullah itu pernah bersabda, ya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, satu huruf ya, bukan satu ayat, satu huruf. Ya, dengerin, satu huruf. A, ba, ta, sa, itu satu huruf. Ya, walahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Ya, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Bayangin, satu huruf jadi 10. Qulu al-lam harfun walakin alifun harfun wal lamu harfun wa mimu harfun. Jadi di al-Baqarah alif lam mim itu bukan satu if mim. Setiap satu huruf itu dilipat gandakan jadi 10. Jadi alif lam mim. Jadi 30 pahala kita teman-teman. Bayangin, kalau kita baca satu halaman, kita baca satu juz, kita baca 30 juz, wah banyak teman-teman pahala kita. Daripada kita baca chat WhatsApp, daripada kita scroll TikTok, ya, yang dimana isinya cuma joget-joget aja, isinya yang tidak bermanfaat, ya. Lebih baik kita tonton yang bermanfaat. Tonton tuh Hafiz Cilik Indonesia, umur 7 tahun, umur 4 tahun sudah bisa lancar baca Al-Quran dengan melantunkan bacaan yang idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tentang keutamaan nyimak Al-Quran. Nah, jadi setiap kita tadarus di grup itu kan ada yang nyimak, ada yang baca. Keutamaan nyimak Al-Quran itu apa teman-teman? Nah, ini tadi di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204, ya. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau ada yang baca Al-Quran, dengerin baik-baik, perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi orang yang nyimak, orang baca Quran itu dia dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau kita enggak perhatiin, kita enggak nyimak, ya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kalau kita tidak memperhatikan Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, ya, maka hati kita itu sudah terkunci. Jadi kalau teman-teman ada ayat Al-Quran lewat di FYP TikTok, tapi teman-teman langsung skip, ya, itu bisa menandakan bahwa hati kita itu sudah dikunci sama Allah, cekrek gitu kan, dan mau bukanya itu susah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa mengabaikan ayat-ayat Allah, teman-teman. Ya. Maka khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Jadi bagi teman-teman sekalian, ayo mulai hari ini kita belajar Al-Quran. Jangan sampai kita nggak belajar Al-Quran. Karena banyak sekali umat akhir zaman ini yang tidak bisa membaca Al-Quran, teman-teman sekalian, ya. Tidak bisa membaca Al-Quran, ya. Jadi teman-teman,
ya harus diperhatikan ya, bahwa Al-Quran itu kayak mantan ya, kayak mantan teman-teman, sering ditinggalin, sering dilupain, padahal dia itu yang paling setia sama kita, ya enggak? Kita sibuk sama dunia, Al-Quran jadi barang antik yang cuman dipajang di rumah ya. Atau ungkapan yang lain, Al-Quran itu kayak GPS ya, kalau kita tinggalin ya kita bakal kesesat di jalan yang salah ya teman-teman. Kalau kalau mau perjalanan jauh nggak tahu jalannya, pasti buka Google Map gitu kan, biar tahu jalan. Nah itu taruhlah itu adalah pedoman kita, Al-Quran. Jadi kalau kita tanpa Al-Quran, maka hidup kita ini akan pontang panting, nggak tentu arah, nggak tahu mau kemana ya. Kita lebih sibuk sama TikTok daripada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu nanti bakal jadi saksi untuk kita di akhirat teman-teman sekalian ya. Al-Quran itu kayak obat, kalau kita tidak baca ya kita bakal sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Kalau sudah sakit jiwa, masuknya kemana? Ke rumah sakit jiwa, gitu kan? Maka kita sering frustasi, ya, sering banyak masalah gitu teman-teman sekalian, ya, banyak sekali masalah kita, ya, banyak sekali masalah kita. Nanti kalau kita dapat masalah, kita nyalain Allah, ya Allah, ujian apa lagi ini ya Allah, ya. Maka malaikat yang ada di kanan kiri ketawa gitu kan, apa orang ini baru dikasih ujian sedikit aja udah ngeluh, padahal Al-Quran gak pernah dibaca, sholatnya bolong-bolong, ya enggak? Jadi malaikat itu ketawa, ya enggak? Malaikat itu ketawa teman-teman kalau kita tidak baca Al-Quran, tapi pas ditimpa musibah, dikasih ujian sama Allah, bilangnya apa? Ya Allah, ujian apa lagi ini Allah, ya, apalagi diputusin pacar, ya, ya Allah, ujian apa lagi ini Allah, habis diputusin pacar gitu kan, habis diputusin pacar, dia bilang, ya Allah, ujian apa ini ya Allah, pret gitu ya teman-teman ya. Ujian itu mah bukan ujian ya, itu cobaan ya, biar kamu tobat gitu teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman sekalian ya, Al-Quran itu yang paling penting. Dan fenomena ini terjadi hari ini, bagaimana anak-anak muda itu lebih sering main HP ketika ya enggak baca chat ayamnya, assalamualaikum sayang gitu kan, waalaikumsalam, terus mulai dari jam 7 malam sampai pagi, ya enggak, dengerin Al-Quran dia enggak pernah, dengerin telepon dari ceweknya sampai pagi, dipamerin pula tuh ya, dimasukin ke SWWA-nya gitu kan, teleponan sama ayang, wih, di situ ada tulisannya 8 jam, wih gitu kan, bangga, tapi giliran Al-Quran dia tidak baca. Baca Al-Quran males, dengerin Al-Quran makin makin males teman-teman sekalian ya. Nauzubillahimin zalik. Inilah fenomena yang harus kita jauhi agar kita tidak menjadi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai kita ninggalin Al-Quran teman-teman ya, jangan sampai pokoknya, apalagi kalian perempuan ya, sama laki-laki juga gitu, jangan sampai ninggalin Al-Quran. Nanti mau jadi apa anak-anak kita, anak-anak kalian sama suami kalian maksudnya ya, anak-anak kalian sama istri kalian gitu ya. Kan al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Lah kalau mamanya nggak bisa baca Quran, ya nggak, mamanya nggak pernah baca Quran, tiap hari kayak belut sawah gitu kan, gimana anaknya mau pinter, gimana mamanya mau disebut madrasatul ula, ibu sekolah pertama bagi anaknya. Lah kalau mamanya joget-joget di TikTok, mamanya kayak belut sawah, geol kanan geol kiri, Al-Quran nggak pernah dibaca ya. Kemarin tuh di Malaysia ada tuh kan suami istri berantem sampai cerai tuh, lagi live streaming di TikTok, dicerain tuh sama suaminya, gara-gara apa? Ya gara-gara apa? Cari sensasi dia di TikTok, cewek ya gitu ya. Nah, maka jangan sampai nanti kita menjadi, bukan kita, jangan sampai kalian para akhwat nanti jadi ibu-ibu yang seperti itu, atau kalian para ikhwan jadi ikhwan yang seperti itu. Apalagi sudahlah ikhwan nanti geol-geol pula di TikTok ya, jangan sampai teman-teman ya. Nanti coba kalian tes ya, tes sendiri hafalan kalian, mulai dari an-naba amma yatasaalun. Nanti kalau kalian
masih bisa lanjut sampai 5-10 ayat berarti alhamdulillah. Tapi kalau mentok 2-3 ayat harus diintrospeksi ya. Apalagi kalian yang cuman hafal trikul aja ya, ditambahlah minimal al-kafirun ya enggak, al-asr gitu ya. Jangan sampai al-fatihah juga enggak pernah dibaca. Nauzubillahimin zalik teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman sekalian, ayolah kita ngaji ya. Kalau kalian masuk grup ya, masuk grup Raudatul Jannah, besok kita ngaji ya. Besok kita tadarus Al-Qur'an juz ke-23 ya. Itu satu orang baca satu halaman. Ganti-gantian. Enak teman-teman. Daripada kalian scroll TikTok nggak penting ya. Gosip sana, gosip sini, gibah sana, gibah sini. Masuk grup hijrah, kerjaannya nyebarin nomor orang ya. Nggak tahu orang itu salah apa benar, nggak tahu. Intinya sebar-sebarin aja tanpa mikir dosanya, tanpa mikir akibatnya nanti di akhirat. Aib orang kita sebarin, aib kita nanti dipertontonkan sama Allah di akhirat teman-teman. Maka kan saya sering bilang teman-teman ya, kita sering bilang dunia virtual itu fitnahnya lebih kejam, lebih besar daripada kajian-kajian yang ada di kampung-kampung kita. Maka saya ingatkan kepada teman-teman ya, kalau ada kajian di rumah-rumah kalian, kajian di kampung-kampung kalian, ikut ya. Kalau ada majelis taklim di sekitaran kota kalian, ikutin itu. Jangan cuma mengandalkan kajian-kajian di online. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau di online tuh jelas atau tidak yang disampaikan, benar atau tidak, sanad keilmuannya betul atau tidak, itu kan kita harus tahu teman-teman itu. Dan kita sering kalau di dunia online itu ya, karena kita kurang baca Quran sehingga hati kita itu keras ya. Kalau ada permasalahan dikit kita langsung ikut-ikutan, gosip sana, gosip sini, oh itu ini ya, oh ini ya, sebar sana, sebar sini, tanpa mengetahui resikonya, tanpa mengetahui akibatnya ya. Oke Ustadz, kita sebarin ini biar orang-orang tidak kena. Buat apa teman-teman ya? Kucing kalau nggak dikasih ikan asin ya nggak bakal mau teman-teman. Sekarang ini sama aja, mau laki-laki mau perempuan di akhir zaman ini sama aja ya. Perempuan mandang cowok itu karena dia paham agama, tapi padahal cowok itu tidak benar-benar mengamalkan agamanya. Jadi buat kalian cewek-cewek, jangan lihat orang itu dari jubahnya, jangan lihat orang, jangan lihat laki-laki itu dari sorbannya, dari pecinya, dari lantunan ayat suci Al-Qur'annya gitu kan. Jangan dilihat dari itunya. Banyak yang seperti itu ya. Banyak sekali. Laki-laki juga seperti itu. Jangan lihat cewek dari pakaian, walaupun dia bercadar, kita nggak tahu dia seperti apa gitu kan. Kita harus pintar-pintar bersosial media teman-teman ya. Kita kan udah dewasa semua ya, kita udah pintar, bisa mikir mana benar mana salah ya. Jadi kalau saya ingatin ya kepada teman-teman ya, dunia virtual ini banyak fitnahnya, dan fitnahnya lebih besar. Itu pesan kiai saya kepada saya. Sampai saat itu saya disuruh meninggalkan yang namanya grup hijrah, tapi saya tetap istiqomah di sini karena banyak teman-teman yang bisa membuat saya rajin membaca dzikir, membaca Al-Quran. Tanpa teman-teman sekalian saya mungkin gak baca dzikir. Karena jujur setiap dia pondok itu setiap sore kami ada namanya dzikir petang dan dzikir pagi. Dan itu para ustadz biasanya selesai sholat, dzikir setelah sholat dia langsung keluar masjid, tidak ikut dzikir dengan santri. Maka saya untuk bisa berzikir tadi, mendapatkan manfaat dan keutamaannya, saya bikin di grup saya dzikir sore. Setelah dzikir sore kita adakan kultum. Yang kultum itu bukan cuma saya teman-teman, tapi kalau member ada yang bisa kultum, kita persilahkan. Kenapa? Ya agar kita itu berbagi ilmu, jangan ustadz terus yang ceramah ya enggak, tapi teman-teman yang lain enggak mau ceramah. Jadi kita tuh harus bisa ambil manfaat setiap kajian teman-teman, sekecil mungkin ya. Sekecil apapun itu, kalau dia manfaat ambil, tapi kalau dia nggak manfaat jangan diambil ya. Misal ya, di grup ada menyebarkan nomor ini begini, silakan disebarkan. Kita pikirin dulu, jangan asal sebarin. Kalau aku nyebarin ini dapat untung nggak gitu kan, dapat pahala nggak gitu kan? Terus gunanya apa buat aku? Cukup kita tahu aja, tidak perlu menyebarkan. Karena kalau kita menyebarkan ada dua teman-teman. Kalaupun itu benar beritanya,
nggak ada manfaatnya buat kita, dan kita cuman menekan, membuat orang tersebut semakin tertekan. Yang kedua, kalau itu salah, kita berdosa, dan dua-duanya mendapatkan dosa. Kenapa? Karena kita menyebarkan aib sesama muslim. Sedangkan aib kita ini bahkan justru mungkin lebih besar, cuma ditutupin aja sama Allah gitu kan. Maka jangan seenaknya aja. Itulah gunanya Al-Quran, teman-teman, agar otak kita ini bisa berpikir, agar hati kita ini lembut, tidak keras, sehingga ketika dinasihati kita terima. Karena banyak sekarang ini orang dinasihatin nggak terima dia, ya, nggak diterima. Sekarang banyak anak-anak muda melupakan adab, melupakan sopan santun, melupakan Al-Quran, sholatnya jarang. Tadi saya sering keluar dari pesantren ini, teman-teman ya, lihat tuh anak-anak kan sering nongkrong di kafe-kafe. Ketika ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka nggak langsung berangkat, teman-teman. Nanti masih main game gitu kan. Pokoknya kalau belum mati, dia belum selesai. Ya, setelah dia mati, sholatnya sudah selesai. Akhirnya lanjut nge-game lagi, nggak jadi sholat. Ini fenomena yang sangat tragis di akhir zaman. Ya, walaupun Palestina dibombardir, teman-teman, tapi anak-anak muda, anak-anak kecil di sana hafal Quran. Sedangkan kita ini perang enggak, ya, tapi Al-Quran kita tinggalkan. Karena Indonesia ini banyaklah dibodoh-bodohin sama orang luar, ya. Makanya banyak anak-anak muda sekarang ini bodoh-bodoh, ya. Susah mau sukses, ya enggak? Mikirin sukses, mikirin duit, mikirin dunia aja. Tapi dia tidak mikirin orang tua, tidak mikirin bekal untuk akhiratnya gitu kan. Ya, jadi teman-teman sekalian, jangan tinggalkan Al-Quran. Kenapa jangan tinggalkan Al-Quran? Karena hanya dengan Al-Quranlah kalian anak-anak muda di akhir zaman ini selamat. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan sholat. Ya, istiqomah itu berat, maka lakukanlah yang terbaik, teman-teman sekalian. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebih saya minta maaf, kepada Allah saya menampun. Unzur maqalah wala tanzur man qalah. Perhatikan apa yang saya sampaikan, jangan perhatikan siapa yang menyampaikan. Karena yang menyampaikan ini lebih buruk daripada kalian yang mendengarkan. Justru kalian yang mendengarkanlah yang lebih baik daripada saya yang menyampaikan. Baik diriku, lebih baik dirimu. Seburuk lebih buruk lagi diriku. Ya, kalau aib saya dibuka, mungkin saya lebih busuk daripada teman-teman. Ya, maka jangan pernah memandang tinggi orang lain, tapi pandanglah orang lain dengan pandangan penuh kasih sayang. Ya, pandanglah orang lain dengan penuh kecintaan. Walaupun dia pendosa, walaupun dia banyak maksiatnya, tapi kita pandang dengan pandangan cinta. Kenapa? Ketika kita memandang orang lain dengan pandangan cinta, maka kita tidak akan mungkin bersuuzon dengan orang lain. Justru kita akan senantiasa berprasangka baik kepada dirinya dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika kita pandang orang dengan pandangan kebencian, pandangan kedengkian, maka sebaik apapun orang itu akan tetap buruk di mata kita. Dan itu membuat kita buruk di mata Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Nah, syukron jazakallah khair Ustaz atas materinya. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lanjut kita cara kelima, yakni sesi tanya jawab. Maka sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Afwan Ustaz, untuk pertanyaan ini mau dibatasi atau gimana Ustaz? Ya, kalau dapatnya 5, dapatnya 10 ya. Lagi saya bisa jawab. Baik untuk pertanyaan tidak dibatasi. Nah, tafadhol yang ingin bertanya bisa melalui di kolom komentar dengan format nama dan domisili. Nah, nanti saya bacakan. Tafadholi ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana itu Akhir Ridho dari Kalimantan Timur, Balikpapan Selatan. Bagaimana Ustaz apa itu? Anak ini punya adik angkat
dia itu punya bukan perempuan cowok. Nah itu dibolehkan atau enggak Ustaz? Kak Rido itu apa namanya, suaranya putus-putus tuh. Kayak gini Ustaz. Ada seorang laki, seorang wanita itu dia nggak punya kakak kandung cowoknya, tapi dianggap kakak kandung saya. Itu nggak apa-apa Kak Ustaz? Tafadhol. Ya, itu nggak apa-apa kalau ada akhwat, tapi dia nggak punya kakak kandung, tapi dia punya saudara, misal Ustadz akhir itu punya sepupu ya, atau punya keluarga yang berjenis kelamin perempuan, dia tidak punya kakak laki-laki dan dia menganggap akhir itu sebagai kakaknya, itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi kita lihat dulu, kalau dia bukan mahram kita, maka kita harus jaga jarak. Gitu kan? Cara kita melayani atau meladeni adik kita yang perempuan tadi, ya kita anggap sebagai adik, boleh-boleh saja. Tapi kita harus paham, dia mahram atau bukan. Kalau dia mahram, tetap jaga batasan, ya. Karena kan zaman sekarang ya walaupun mahram ya semuanya diembat. Kakek yang mengembat cucunya gitu ya. Banyak sekali berita-berita seperti itu ya. Ini untuk apa? Menjaga saja. Ya. Jadi boleh-boleh saja Ustaz Ridho ya. Kalau misalnya Kita tahu batasan-batasannya. Gimana? kalau misalnya kalau Ustaz lain itu diminum susu dulu baru disentuh sama Kalau itu anak ibunya. kurang tahu ya. Kalau itu anak kurang tahu. Oh, 66. Ya. Nah, ya silakan pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Kak Rido sudah bertanya ya. Masya Allah, syukurnya kalau khairul Ustaz atas apanya diberikan. Semoga apa yang disampaikan memuaskan kita semua. Amin. Amin. Baik Ustaz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, gimana kalau kita ahli ibadah doang tapi kurang bermanfaat bagi orang lain atau sebaliknya? Lebih baik yang mana dan hukumnya bagaimana Ustaz? Syukur Ustaz. Tafadhol untuk Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana kalau kita ahli ibadah, rajin ibadah, tapi kita nggak ada manfaatnya untuk orang lain? Maka saya bilang, ini pendapat saya teman-teman ya, bukan pendapat orang lain. Maka saya katakan percuma. Kenapa percuma? Surga itu terlalu luas untuk kita tempati sendirian teman-teman. Ya, kita itu nggak boleh egois. Ya, nggak boleh egois. Maka kalau teman-teman pernah dengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad ya, apa kata beliau? Walaupun kamu haji umroh berkali-kali, walaupun kamu sholat 1000 rakaat, tapi kamu tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka percuma amalan-amalan yang kita kerjakan. Ya, kita itu harus mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat yang mungkar, teman-teman. Maka kalau kita sudah rajin ibadah, jangan sampai kita itu nggak bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, teman-teman. Ya, jadi kalau kamu nggak bermanfaat buat orang lain, ya buat apa kamu hidup, gitu kan? Kalau kamu hidup di dunia ini nggak ada manfaatnya, buat apa? Ya, jadi harus sebisa mungkin. Kalau kita sudah rajin ibadah kan udah bagus tuh. Tapi kayak mana caranya kita bermanfaat bagi orang lain? Contoh, kita rajin ibadah, ya kita naik level dikit lah, ajak orang beribadah, ingetin orang buat ibadah. Jadi kita tuh harus ada dakwahnya, karena dakwah itu wajib bagi orang muslim, teman-teman. Wajib, ya.
berdakwah itu wajib, beramar ma'ruf nahi mungkar itu wajib untuk kita semua. Ya, jangan sampai kita rajin ibadah, tapi kita mau masuk surga sendirian, orang lain nggak kita ajakin gitu kan. Kalau ada orang lain, misal kita sholat, tapi ada orang lain cuma duduk-duduk aja depan masjid, kita ajakin, ya. Setidaknya ada sedikit manfaat yang dirasakan orang lain kepada kita, ya. Kalau kita rajin sholat tapi nggak ada manfaatnya, ya buat apa? Apalagi kita tidak mengajak orang berbuat kebaikan, justru kita membiarkan kemungkaran, gitu kan. Jadi itu teman-teman, ya, kita ini hidup di dunia untuk ibadah, dan ibadah itu bukan cuma sholat, ibadah bukan cuma puasa, bukan cuma zikir, kerja itu ibadah, tidur itu ibadah, ngajak orang sholat itu ibadah, jalan kaki ke masjid ibadah, apalagi kasih orang minum itu ibadah. Semuanya itu bisa ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah, teman-teman, ya, asalkan ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya tetap ibadah, tapi ibadahnya nggak diterima kalau nggak ikhlas. Jadi tanamkan dalam diri kalian, ya, sebesar apapun cita-cita kalian, mau jadi dokter, mau jadi orang yang ahli ibadah, ya, tapi tanamkan satu cita-cita yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yaitu apa? Cita-cita saya khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Gitu kan? Kalian sekolah bertahun-tahun, dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3, kuliah lagi 4 tahun, dapat S1, S2, S3. Kalau nggak bermanfaat, buat apa? Ya kan? Kita mikirnya gitu kan? Kita sekolah puluhan tahun, belasan tahun. Kalau kita nggak bermanfaat, buat apa kita sekolah? Mending nggak usah sekolah gitu kan? Kalau kita nggak bermanfaat, kita sholat 1000 rakaat, kita haji bolak-balik, ya, umrohnya sebulan sekali umroh, tapi nggak ada manfaatnya, buat apa? Ya, jadi usahakan diri kita itu harus bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena dengan itulah kita bisa menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan keluarga dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita, ya. Wallahu alam, itu saja yang bisa saya jawab. Kembali ke pertanyaan selanjutnya. Masya Allah, syukur atas jawabannya. Lanjut Ustadz. Yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nam tafadhal yang on mic, yang mic tafadhal mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Begini Ustaz, saya ingin bertanya, kan tadi ada Ustaz ingin menyampaikan lebih baik kita mendengarkan kajian. Kalau ada kajian di kampung kita, di masjid kita, lebih baik kita hadiri majelis tersebut daripada kita ngaji online gitu Ustaz ya. Tapi di sini Pak Ustaz ada apa ya? Di kajian tersebut kadang saya tuh suka ngaji di kampung itu, nggak suka juga, tapi Ustadz yang menjelaskan itu materinya itu kadang suka lompat-lompat, bukan menjelekkan enggak, tapi kan kalau saya tuh kurang mampu memahami kalau ngaji nggak sesuai dengan tema gitu kan. Kadang lompat sini lompat sana, kadang dia bahas negara, kadang dia bahas sholat, kadang bahas pokok rangkup semuanya gitu Pak Ustadz. Jadi bagaimana solusinya itu Pak Ustadz? Sementara saya tuh kadang lebih kalau sekarang ini Pak Ustadz, jujur saja saya tuh lebih banyak mendengarkan kajian secara online ya, karena memang sesuai temanya. Kadang ustadznya pun juga fokus dengan tema-tema yang ia angkat gitu, jadi nggak loncat sana nggak loncat sini. Ustadz itu bagaimana tanggapan itu Ustadz? Baik ya, jadi sebenarnya yang saya sampaikan tadi teman-teman ya, saya jawab dulu salamnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya tadi katakan, kalau ada kajian-kajian atau majelis taklim di kampung-kampung kita, di kota-kota kita, kita ikuti, ya. Jangan mengandalkan kajian yang di online saja. Bukan berarti kita tinggalkan kajian online. Kalau ada kesempatan kita ikut juga, ya. Nah, tapi bagaimana dengan kajian atau majelis taklim yang ada di kampung, tapi materi atau penyampaian ustadznya atau kiai yang ada di kampung tersebut lompat-lompat, ya. Misal dia judulnya sholat, gitu kan. Judulnya sholat, tiba-tiba negara. Judulnya zikir, tiba-tiba loncat ke yang lain gitu kan. Itu bagaimana? Maka mungkin tanggapan saya, ini kan tanggapan ya, karena kan memang setiap orang itu punya gaya kajiannya masing-masing, punya gaya penyampaiannya masing-masing.
masing-masing ya. Tapi kalau di kampung-kampung saya rasa memang hal biasa yang seperti itu terjadi ya. Karena di sini juga seperti itu, banyak sekali kiai-kiai kampung ya, itu mereka menyampaikannya itu secara belak-belakan dan juga ngalor ngidul gitu ya. Kalau bahasa kita tuh ngalor ngidul ya, kadang ke kanan, kadang ke kiri, nanti ke sana. Pokoknya ceramah aja gitu dia ya, tanpa mengangkat daripada inti ceramah dia gitu ya. Nah, maka tanggapan saya mungkin ya untuk Kak Rijalul ya namanya ya. Iya. Ketika antum mengikuti kajian seperti ini di kampung-kampung antum, maka antum fokus saja kepada tema atau penyampaian kiai atau ustadz yang ada di kampung tersebut ya, yang baik-baik dan yang bermanfaat, yang menurut antum itu baik untuk kita ambil manfaatnya gitu. Sedangkan yang kita tidak ambil, maka kita bukan tidak catat ya, bukan tidak pahami dan bukan tidak dengarkan, tetap dengarkan. Tapi yang kita ambil adalah sesuatu yang memang dia itu penting dan juga ada kaitannya dengan tema ya. Kalaupun dia tidak ada temanya, tapi selagi itu bermanfaat, maka kita ambil juga ya. Namun memang sebagian orang mereka mungkin agak risih ya dengan dai-dai atau kiai-kiai dan ustaz-ustaz yang ketika menyampaikan materi dia tidak fokus dengan materinya gitu.